Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa di seluruh Nusantara. Salam sehat, salam ceria, salam Nusantara baru Indonesia maju tentunya. Kembali lagi dengan jejak leluhur dengan channel Kanoniski ya. Kita atau saya saat ini berada masih di Condong juga nih Lur. Masih di Condong, kita akan eh, mengeksplor atau menguak sedikit sebuah sejarah yang tentunya perlu kita sampaikan gitu ya kepada pemirsa atau teman-teman dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara di belahan dunia manapun. Ya, saya saat ini berada di kawasan Condong. Ini kita masuk ke kawasan pemakaman atau makam yang keramat ya, makam keramat atau makam yang sudah ratusan tahun silam. Jadi ini adalah makamnya beliau ya, Simbah Kiai Trunojoyo ya. Simbah Trunojoyo atau yang punya nama lain itu eh siapa lupa namanya lah. Pokoknya yang saya kenal itu Mbah Trunojoyo ya. Kita akan ke sono, itu makamnya di sono, kita akan ziarah dulu ya. Kita akan menceritakan sedikit tentang kisah beliau masuknya ke Desa Condong. Ya, saya menyusuri jalanan Beluran ini, Lur. Jadi eh, ke makam beliau penyebar Islam di sini ya, Mbah Trunojoyo. Jangan lupa kalau kita masuk ke area makam, uluk salam kepada orang-orang yang tentunya ada di makam tersebut. Assalamualaikum ya daro qaumul mukminin. Agak ribet nih Lur. Ini dia makam beliau Mbah Trunojoyo. Kita dari posisi belakang, kita akan ceritakan dulu sebelum kita berdoa ya, mendoakan pada beliau. Ini ada pohon kemuning yang sudah ratusan tahun. Untuk jangan terlalu dekat ya Lur, untuk menjaga adab ya. Jadi saya akan sedikit ceritakan tentang makam Mbah Trunojoyo yang ada di Condong Campur. Jadi konon ceritanya menurut sejarah atau menurut cerita rakyat gitu loh ya. Uh, di sini itu kalau menurut cerita rakyat di sini ini adalah makam asli dari Mbah Trunojoyo yang bangunan itu. Kalau yang depan ini adalah beliau makamnya Senopatinya Mbah Trunojoyo, yaitu namanya Senopati Adijaya. Dan ini kemuning, pohon kemuning ini adalah katanya itu sandi ya. Sandi di mana ada kuburan, ada pohon kemuningnya. Itu berarti satu guru satu ilmu gitu, ceritanya seperti itu. Jadi kisahnya konon katanya kisah dari Mbah Trunojoyo. Mbah Trunojoyo masuk ke Condong ini tahun 1678 Masehi. Jadi kala itu di mana Mataram digempur oleh VOC pada tahun 1600-an, beliau bersama senopatinya juga istrinya
eh, berada di sini ibarat kata gitu untuk minta perlindungan kepada pendiri Condong Campur, yaitu Mbah Kiai atau Mbah Kiai Sabrang. Jadi sekali lagi beliau menurut konon katanya si Mbah Trunojoyo masuk ke sini itu sekitar tahun 1678 Masehi. Jadi masih era kerajaan Mataram. Beliau itu di sini itu singkat ceritanya beliau di sini menyebarkan Islam. Beliau di sini mempunyai 3 putra ya. 3 putra. Yang pertama adalah kalau tidak salah namanya Jasuta, Jawangsa, Jakarta ya. Jadi semuanya Ja. Kalau yang menyebarkan di sini namanya Jawangsa ya. Jawangsa. Jadi orang-orang yang dicondong yang masih zuriyah dari Mbah Trunojoyo itu dari putranya yaitu Mbah Jawangsa ya. Jawangsa adalah orang yang putra dari Mbah Trunojoyo yang bermukim di sini. Jadi orang condong di sini keturunan dari Jawangsa gitu. Kalau Jakarta itu nggak di sini, kalau Jakarta itu di daerah Watulawang. Ya. Jadi beliau 3 serangkai berjuang di sini 3 serangkai, katanya adalah Mbah Kepadangan atau yang disebut Mbah Untung Surapati yang di Celapar. Terus satu lagi Mbah saya lupa itu namanya. Ya satu lagi ada lupa sama namanya gitu, karena ya biasalah manusia itu banyak lupa. 3 serangkai ya. Kalau Mbah Trunojoyo dengan Mbah Agung atau Mbah Lugu Kacoran itu katanya keponakan. Jadi Mbah Trunojoyo ke Mbah Agung atau Mbah yang kita kenal Mbah Agung Kacoran itu katanya ke Mbah Agung itu Mbah Trunojoyo itu paman. Jadi Mbah Trunojoyo itu terahnya terah kerajaan, beliau berdarah biru. Konon katanya itu masih ada nasab dengan Prabu Brawijaya III gitu. Katanya nasabnya ke sono, tapi itu cerita dari masyarakat sini, artinya dari tokoh sepuh sini. Jadi beliau di sini itu bersama istrinya dan senopatinya juga nih. Yang makam di depan ini adalah senopatinya. Senopatinya namanya Senopati Adijaya ya. Senopati Adijaya yang di sini mempunyai anak namanya Trunawisa ya. Trunawisa itu yang nolongin katanya macan yang kecebur di kubangan air ya, yang kaitannya dengan macan penghuni Gunung Condong ya. Makanya ada keturunan dari Mbah Trunayasa yang sampai saat ini banyak suka ditunggu sama Kota Macan gitu, ceritanya seperti itu. Ya mungkin wallahu alam ya. Nah, kalau pohon kemuning ini pohon kemuning ini sudah ratusan tahun, ini sudah memfosil ya. Ini adalah tadi saya bilang satu simbol di mana ada makam, ada pohon kemuning, itu satu guru satu ilmu ya. Jadi Mbah Trunojoyo di sini itu menyebarkan Islam ya. Jadi masuk ke sini situ sudah terbentuk desa Condong ya. Jadi Mbah Trunojoyo masuk ke sini sudah terbentuk desa Condong ya. Beliau dari Mataram Islam kala itu. Ini sudah dibangun, juga ada musolanya ya. Jadi buat pemirsa yang mau ziarah ke sini ya,
untuk napak tilas jejak leluhur kita ya, bisa berkunjung di sini nih, tempatnya di Condong ya. Pokoknya kalau mau ke arah Gunung Condong lewat sebelah barat itu akan melewati makam Mbah Trunojoyo ya. Ini makam ini kalau bulan-bulan Sa'ban itu rame, banyak dikunjungin orang. Artinya kita tentunya sebagai generasi kekinian gitu harus tetap menjaga kelestarian juga kearifan lokal juga budaya-budaya serta sejarah-sejarah yang ada sekitar kita sebagai ucapan kita terima kasih kepada beliau-beliau yang setelah berjuang di wilayah sini sehingga sampai saat ini Islam bisa berkembang di wilayah sini itu tidak lepas dari sebagian dari jasa beliau gitu kan, luar biasa. Jadi pelajaran yang sangat berharga buat kita ya. Jadi jangan melupakan sejarah karena bangsa yang besar, masyarakat yang besar atau desa yang besar adalah mereka desa yang tidak melupakan sejarah dari leluhurnya ya. Ya. Ini saja mungkin jadi tidak terlalu komplit, mungkin ini hanya sekedar garis besarnya saja ya. Mudah-mudahan menjadi apa namanya contoh buat kita. Yang terpenting adalah kita bukan keturunan siapa dan siapanya, yang penting adalah kita tiru akhlak dan budi pekerti beliau-beliau yang telah berjuang sampai saat ini kita menikmati hasil perjuangan beliau. Akhlak dan perjuangan beliau, budi pekertinya yang sangat luar biasa. Jangan lupa ikuti terus jejak leluhur bersama channel saya Kanoniski. Jangan lupa like juga komennya ya. Juga subscribe di tombol saya. Untuk kata-katanya, jaga kearifan lokal, jaga kearifan budaya, juga jaga sejarah kita agar kita sebagai anak cucunya tahu leluhur kita. Jejak leluhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.